Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu ada saya Yusti Kristi Salifisari dan rekan saya Aditya Bayu Saputra. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep dasar pembelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak di MI dan SD. Nah, jadi mata pelajaran akidah akhlak di MI atau SD itu salah satu pelajaran yang mempelajari tentang rukun iman secara sederhana yang dikaitkan melalui pengenalan dan penghayatan pada Asmaul Husna serta menciptakan sifat yang terpuji dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tujuannya itu agar menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengamalan peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi seorang muslim yang terus berkembang keimanannya dan ketakwaannya terhadap Allah SWT. Dan juga mewujudkan peserta didik itu yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu tadi tujuannya. Dan yang selanjutnya ada ruang lingkup mata pelajaran akidah akhlak di MI dan SD. Nah, jadi ruang lingkupnya itu yang pertama ada aspek akidah atau keimanan. Contohnya kayak kalimat thayyibah untuk materi pembiasaan seperti basmalah, tahmid, tasbih, takbir, ta'awudz, dan lain-lain. Terus juga ada Asmaul Husna untuk materi pembiasaannya itu seperti Al-Khaliq, Ar-Rahman, Al-Qudus, dan lain sebagainya. Dan juga ada iman kepada Allah dengan dibuktikan kalimat thayyibah dan Asmaul Husna serta mengenalkan sholat 5 waktu sebagai iman kepada Allah. Dan juga meyakini rukun iman seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasulnya, dan hari akhir serta qada dan qadar Allah. Dan selanjutnya ada aspek akhlak. Jadi ada pembiasakan akhlakul karimah atau mahmudah. Contohnya kayak disiplin, hidup bersih, ramah, terus syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, terus percaya diri dan lain sebagainya. Dan juga menghindari akhlak atau sifat yang tercela atau madhumah. Di antaranya tuh kayak sombong, kikir, malas, hidup kotor, durhaka, dan lain sebagainya. Dan juga ada aspek adab Islami. Nah, ini kayak adab kepada diri sendiri, kayak gitu, terus adab kepada Allah, adab kepada sesama, terus adab terhadap lingkungan, dan juga ada aspek kisah teladan. Nah, ini contohnya ini kayak seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhannya, dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam dengan tentara semutnya, dan juga ada masa kecil Nabi Muhammad SAW dan masa remaja Nabi Muhammad, terus kelicikan saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan lain sebagainya. Dan kisah teladan ini disajikan hanya untuk dijadikan penguat isi materi yaitu akidah dan akhlak. Tidak ditampilkan pada standar kompetensi, tetapi ditampilkan di kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Aditya Bayu Saputra. Baik, selanjutnya adalah SKL, KI, dan KD mata pelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan atau biasa disebut dengan SKL. Adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini diwujudkan dan dijabarkan melalui berbagai kompetensi untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Dari hasil kualifikasi kompetensi tersebut, maka akan digunakan sebagai pedoman penilaian peserta didik dalam penentuan kelulusan dari satuan pendidikan
atau sekolah. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan merupakan tujuan instruksional, yaitu tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti pada K13 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi ini bukan hanya untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran sebagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. Ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada K13 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.